Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini ada sebuah video yang hendak kita reaksi berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu. Beliau ini mengatakan dalam sebuah videonya bahwa orang taubat nasuha itu tidak diampuni dosanya. Karena ada pertanyaan dari jemaahnya, apakah kita dalam kondisi nol ya Ustaz? Dia katakan, dijawab oleh Ustaz Danu, bahwa orang yang taubat nasuha itu tidak nol sama sekali. Artinya dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijelaskan di situ bahwa apabila seseorang itu bermaksiat umpama 2 tahun ataupun 3 tahun, butuh waktu 2 atau 3 tahun juga untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kira-kira apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu. Pak Ustadz, sampai besar ini dosa kita begitu banyak. Pada saat kita tobat nasuha, itu berarti kita nol. Enggak, saya langsung jawab enggak. Karena jangan sampai nanti saya itu ngomong iya, itu orang itu tobat sekali selesai dia. Salah saya di hadapan Allah Ta'ala, baru tobat sekali. Dosamu itu berapa? Saya bisa sekali, saya bilang diampuni. Enggak bisa, saya yakin enggak bisa. Bukan saya Allah, bukan. Karena yang saya khawatirkan, saya sendiri jawabnya nanti salah. Kecuali memang imanmu cukup bagus, amal solehmu naik beneran. Soalannya mau amalah sehari-hari itu dihitung lagi. Lah kamu umpamanya sholat 5 waktu oke lah, tapi nanti masih melempem aja, yang tahajud lah, yang duha lah, yang ngaji lah, baca Qur'annya masih melempem. Lah dari mana kita bisa jadi booster untuk diampuni oleh Allah? Perlu kita perhatikan bahwa kalau ada orang bertaubat nasuha kemudian tidak terima taubatnya, lantas dengan taubat apa lagi orang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan taubat nasuha? Saya rasa Ustaz Danu ini belum paham ini apa yang dimaksud dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, beliau ini mengatakan bahwa taubat nasuha itu adalah taubat yang lahir dari hati yang paling dalam, kemudian terucap di mulutnya bahwa dia itu betul-betul menyesal, kemudian dia meninggalkan perbuatan dosanya, meninggalkan perbuatan maksiatnya, kemudian dia berazam, beriktikad dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu ataupun berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Kalau dia terjatuh kepada perbuatan dosa lagi, maka dia akan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah taubat nasuha itu. Kalau setelah kita taubat kemudian dijamin setelah itu tidak berbuat kesalahan lagi, itu adalah sebuah hal yang mustahil. Karena manusia ini dibekali oleh nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berbuat dosa, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat dosa lagi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berdosa lagi, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan bahwa taubat nasuha itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sendiri yang mengatakan dalam surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah dengan sebetul-betulnya taubat. Artinya dalam kondisi taubat murni. Ya, mudah-mudahan Allah Tuhanmu mengampuni dosamu, menutup kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai. Di sini jelas sekali bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Orang yang taubat nasuha ini Allah yang bilang ya, bukan Ustaz Danu. Kalau Ustaz Danu katanya tidak dihapus dosanya. Nah, kemudian kita cerna lagi apa yang disampaikan oleh Ustaz Danu. Masa ia dengan sekali taubat saja kemudian dosanya diampuni? Itu tidak mungkin menurut Ustaz Danu, menurut logikanya seperti itu. Mari kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir juz 4 halaman 57. Di sana ada sebuah hadis
dari Abu Hurairah disampaikan bahwa Rasulullah pernah mengatakan bahwa ada dulu orang sebelum kamu, kata Rasulullah, dia telah membunuh 99 orang. Kemudian dia mendatangi seorang yang dia anggap alim ketika itu, kemudian dia bertanya, saya telah membunuh 99 orang, wahai orang alim, apakah dosa saya diampuni kalau saya bertobat? Kata orang tadi, tidak. Kemudian orang tersebut dibunuh sama orang ini. Sehingga genap dia membunuh 100 orang. Kemudian si pembunuh ini lagi mencari orang yang dia anggap alim. Mendatangi seorang yang alim, kemudian dijawab oleh orang alim itu, wahai orang alim, sesungguhnya saya telah membunuh 100 orang. Kalau saya bertobat, apakah tobat saya itu diterima? Kata orang alim ini, ya, tobat engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan engkau tinggalkan negeri ini dan pergilah di suatu tempat, kepada suatu tempat di mana di sana itu disebarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan tersebut, kemudian si pembunuh ini pergilah beranjak dari negerinya untuk mencari tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Sehingga di tengah perjalanan, ya, di tengah perjalanan si pembunuh tadi ini sakit hingga membawa dia kepada kematian. Sehingga dua malaikat antara pencatat amal baik dan pencatat amal buruk ini terjadi berdialog. Terjadi serang sengketa, artinya apakah dia ini akan menjadi ahli surga ataupun ahli neraka. Maka ketika itu datanglah seorang malaikat yang menengahi untuk menghitung langkahnya, ya. Manakah yang lebih dekat antara negeri yang dia tuju atau negeri yang dia tinggalkan. Ternyata dia dekat sejengkal jaraknya, ya, lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Artinya negeri di tempat dia nanti akan berhijrah. Maka ketika itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tobatnya, kemudian dicabut oleh malaikat rahmat nyawanya, kemudian dia mendapat posisi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan diterima tobatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini nanti bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Bisa lihat nanti di halaman 373 juz ke-6. Nah, artinya apa? Seorang pembunuh saja 100 orang dia bunuh, tobatnya masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir logika, dia telah merampas 100 nyawa. Seharusnya kalau dia mau bertobat, dia harus mengembalikan 100 nyawa itu, baru tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak. Dia belum melakukan apa-apa. Dia hanya berangkat untuk niat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beranjak dari negerinya untuk hijrah ke tempat lain hanya untuk ingin bertobat, belum melakukan apa-apa, belum beribadah, belum melakukan sholat, belum melakukan kebaikan lain, hanya melangkah baru, hanya dengan niat dia melangkah ke negeri yang dia tuju untuk hijrah. Ternyata tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, belum melakukan apapun, belum melakukan kebaikan apapun, tetapi tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada orang taubat nasuha, tentu Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ya, niat saja sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi telah melakukan taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain dan ayat lain banyak Allah mengatakan bahwa taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat 10, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Aku katakan, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kamu. Jadi Nabi Nuh mengajak umatnya untuk bertobat. Beristighfarlah kamu, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Ya, katanya kajian tauhid. Kalau seperti ini pemahamannya, ini justru meruntuhkan tauhid. Karena di dalam tauhid sendiri ada namanya tauhid asma wa sifat. Bahwa Allah memiliki nama, dan salah satu asma'nya itu adalah At-Tawwab. Ya, At-Tawwab. At-Tawwab itu artinya Maha menerima taubat. Allah itu Maha menerima taubat. Inilah yang dikatakan tauhid. Ya, bahwa Allah itu Maha menerima taubat. Sebesar apapun dosa dan kesalahan engkau, walaupun memenuhi 7 langit dan 7 petala bumi, Allah akan terima taubatnya selama taubatnya adalah taubat nasuha.
Dan satu hal, bahwa kemusyrikan yang dilakukan oleh seseorang ke orang pintar, minta ini, ke orang pintar, minta itu, melakukan, dan dia tidak taubat. Suatu ketika pada waktu dia itu mau mati, orang-orang musyrik mau mati, dia ingat apa yang dilakukan, dia taubat. Dia mohon ampun pada Allah Ta'ala. Itu dijawab oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Itu tidak diterima taubatnya. Kemudian dalam video yang kedua ini pun, Ustadz Danu mengatakan bahwa ketika orang menjelang ajal, di dalam Al-Quran tidak diterima oleh Allah taubatnya. Sayang sekali Ustadz Danu tidak menjelaskan, tidak menyebutkan surat apa dan ayat berapa. Di dalam video ini kita ingin mengatakan, untuk mengomentari video yang kedua ini, kita ingin menyampaikan bahwasanya menjelang kematian seseorang, Allah masih menerima taubat seorang hamba. Hanya ada dua tempat, hanya ada dua hal dan keadaan di mana Allah tidak akan menerima taubat seorang hamba. Yang pertama adalah ketika matahari sudah terbit dari barat, maka ketika itu Allah tidak akan menerima taubat seseorang, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wala tazalu taubatul maqbulatun hatta tutla'u syamsu minal maghrib. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum matahari terbit dari barat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan senantiasa menerima taubat seseorang hamba selama belum nafas di tenggorokan. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Inna Allah yuqbalu taubatil abdi ma lam yugargir. Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba selama belum sampai di batas kerongkongan. Jadi Allah itu maha pemurah, maha penyayang. Disinilah kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad. Disinilah pengasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Allah beri kita kesempatan begitu luas untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah berikan banyak keistimewaan. Allah berikan banyak keluangan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah mengatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat senang, sangat suka kepada orang yang bertaubat, dan Allah itu sangat cinta kepada mereka yang menyucikan dirinya. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.